Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen pengampu eh, STB. Di sini saya selaku anggota kelompok 5B akan membuka presentasi kita pada hari ini yaitu bertajuk tentang tugas kecil STB. Perkenalkan saya Nadia Marisofa. Perkenalkan nama saya Amanda Saidah. Perkenalkan nama saya Alia Zafira Nisa. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, Reza Abidin. Perkenalkan nama saya Kayla Reskiana Saya Gina Atina Widodo. Nurhadin. Perkenalkan, nama saya Sachi Edelia Firjatullah. Perkenalkan nama saya Zafira Akila. baik dikarenakan kami sudah memperkenalkan diri secara masing-masing, anggota kelompok lagi bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu sistem utilitas air bersih. Sumber utama air bersih berasal dari jaringan PDAM yang masuk melalui meteran air di lantai dasar. Setelah itu air dialirkan menuju groundwater tank atau penampungan bawah melalui sistem pompa. Dari groundwater tank, air dipompa kembali menuju roof tank yang berada di bagian atas bangunan. Sistem ini menggunakan distribusi downfeed sehingga air dari roof tank dapat mengalir ke seluruh lantai dengan bantuan gravitasi. Pada denah tipikal di sebelah kanan, terlihat jalur distribusi air bersih yang disalurkan melalui shaft utilitas vertikal, kemudian didistribusikan secara horizontal menuju area toilet pada tiap lantai. Warna biru tua menunjukkan jalur distribusi utama air bersih, sedangkan biru muda menunjukkan jalur distribusi dari PDAM menuju tandon atas. Sistem ini dipilih karena distribusinya yang lebih stabil, efisien untuk bangunan bertingkat, serta memudahkan pengontrolan dan perawatan utilitas air bersih. Selanjutnya, sistem utilitas air kotor. Sistem utilitas air kotor ini menggunakan two-pipe system, di mana soil dan waste pipe-nya itu dipisah. Sistem pipa ini digunakan untuk mengalirkan air limbah, atau air bekas, dan air kotor dari tiap lantai menuju saluran pembuangan utama di ground floor. Selain itu, juga terdapat pipa ventilasi umum yang disediakan di tengah-tengah soil dan waste pipe. Itu untuk eh, untuk ventilasi dari pipa air kotor dan air bekas. Kemudian untuk jaringan air kotor yang berasal dari kloset dan urinoir, itu jaringannya itu dimulai dari soil pipe, terus kemudian mengarah ke shaft plumbing, kemudian turun lalu mengarah ke septic tank, sumur resapan, lalu riol kota. Untuk jaringan air bekas itu berasal dari wastafel dan floor drain. Itu jaringannya dimulai dari waste pipe, mengarah ke plumbing, turun ke bak kontrol, sumur resapan, lalu ke riol kota. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk Selanjutnya untuk sistem drainase hujan, seperti yang dilihat dari Dana, kan bangunan ini tuh memiliki bentuk Y shape. Jadi untuk mengalirkan air hujan secara efektif dan mencegah genangan, kami menerapkan sistem drainase dengan komponen-komponen yaitu collection point yang berada di tiap ujung sudut bangunan, yaitu berfungsi untuk titik awal dari pengumpulan air hujan dari area atap atau permukaan bangunan. Lalu untuk sambungan-sambungannya itu memakai pipa air hujan yang air-air yang terkumpul dari collection point ini kemudian dialirkan melalui pipa vertikal dan horizontal untuk di sepanjang perimeter perimeter luar setiap sayap bangunan. Lalu untuk arah aliran drainasenya itu dirancang mengikuti kemiringan tertentu menuju bagian sudut luar masing-masing sayap untuk kemudian diteruskan ke saluran pembuangan utama kota atau sistem penampungan air hujan atau biasa disebut rainwater harvesting. Sistem jaringan ini dibuat simetris mengikuti bentuk bangunan agar beban volume air hujan itu terbagi rata dan tidak menumpuk di satu area sentral saja. Selanjutnya adalah sistem fire protection.
Gedung ini memiliki 3 sistem utama. Yang pertama, deteksi dini, pemadaman otomatis, dan pemadaman manual. Yang pertama, deteksi awal. Jika muncul api, maka smoke detector yang ada di setiap kamar akan mendeteksi asap. Lalu kemudian penghuni bisa menekan manual call point atau MCP yang ada di ujung koridor untuk membunyikan alarm. Kemudian, air yang bertekanan tinggi yang disuplai dari shaft fire protection yang ada di dekat lobby itu dialirkan ke pipa utama sprinkler yang membentang di sepanjang koridor ketiga sayap gedung. Kemudian dari pipa utama sprinkler kemudian dialirkan ke pipa cabang yang sprinkler yang ada di setiap kamar-kamar. Kemudian apabila suhu ruangannya sudah mulai panas, maka si sprinkler yang ada di setiap kamar secara otomatis akan menyemprotkan air ke dalam ruangan tersebut. Jika api sudah mulai membesar, maka petugas akan menggunakan hidran yang terhubung langsung ke pipa utama. Kemudian penghuni juga bisa menggunakan APAR untuk penanganan yang lebih cepat. Selanjutnya sistem tata udara atau HVAC. Di bangunan Y-shape ini, kami membagi menjadi 3 jenis AC yang berbeda menyesuaikan fungsi ruangnya, agar zonasi bebannya bisa pas dan menghemat energi. Pertama ada variable refrigerant flow, yang warna biru muda. Ini tipe ceiling unit yang kami sebar di seluruh ruangan private di sepanjang 3 sayap bangunan, baik lantai dasar maupun lantai tipikal 2-8. Kami pakai VRF karena sistem ini sangat efisien untuk ruangan yang sedang tidak dipakai. AC bisa dimatikan tanpa mengganggu ruangan lain. Selanjutnya ada VRF 2 sentral yang warna biru tua, yaitu jalur yang menghandle area core tengah, yaitu koridor dan lobi atau ruang tunggu. Karena ini area publik yang areanya memanjang dan terbuka. Kami pakai sistem sentral agar distribusi udaranya merata dan tidak ada spot yang terasa panas. Kemudian ada computer room air conditioning atau AC presisi yang warna ungu. Ini poin pentingnya khusus di lantai dasar sayap kanan ada ruang server dan telekomunikasi. Di sini kami wajib menggunakan CRAC karena AC biasa tidak akan kuat untuk ruang server dan ruang telekomunikasi yang butuh suhu konsisten dan kelembapan udara yang dijaga ketat 24 jam non-stop supaya alat-alatnya tidak overheat. Kemudian ada exhaust fan yang warna merah terpasang di titik-titik basah atau kotor seperti toilet, janitor, TPS yang fungsinya jelas untuk membuang bau dan menjaga tekanan udara di dalam ruang tersebut tetap negatif supaya baunya tidak bocor ke area koridor. Terakhir, manajemen outdoornya bisa dilihat di denah atap sesuai refrigerant dari lantai dasar sampai lantai 8, ditarik vertikal lewat reser pipa. Semua kondensor atau unit outdoor kami kumpulkan di rooftop. Keuntungannya supaya maintenance terpusat dan fasad arsitektur terlihat rapi dan bersih. Berikutnya adalah electrical power dan pencahayaan. Aliran daya dimulai dari sumber utama yaitu PLN yang masuk melalui gardu turbo untuk diturunkan menjadi tegangan rendah. Lalu energi ini kemudian dikelola oleh low voltage main distribution panel sebagai pusat pembagi beban utama gedung. Nah, untuk menjamin ketersediaan daya saat pemadaman, hotel memiliki generator set sebagai backup otomatis 100% beban. Lalu dari LVMDP, daya dialirkan secara vertikal melalui shaft elektrikal menggunakan bus duct atau kabel feeder menuju panel-panel di setiap lantai. Pada setiap lantai, tipikal terdapat subdistribution panel yang diletakkan di area service untuk mempermudah pemeliharaan. Dari sini, daya dibagi ke unit-unit kamar melalui instalasi horizontal di atas plafon menggunakan kabel tray. Di dalam kamar hotel, sistem dikendalikan oleh panel MCB lokal dan keycard switch yang berfungsi mengaktifkan listrik hanya saat tamu berada di dalam untuk menjaga efisiensi energi.
Selanjutnya, ini ada sistem distribusi telekomunikasi. Pada sistem ini, distribusi jaringan dipusatkan pada ruang server atau ruang telekomunikasi yang berada di core tengah bangunan. Dari titik tersebut, jaringan data, internet, dan komunikasi didistribusikan melalui shelf vertikal menuju tiap lantai. Kemudian disalurkan secara horizontal mengikuti koridor menuju kamar-kamar yang ada di hotel. Penempatan sistem telekomunikasi ini di area core mempermudah pengaturan jaringan, memperpendek jalur kabel, serta membuat maintenance lebih efisien. Selain itu, akses point Wi-Fi ditempatkan juga di sepanjang koridor agar cakupan sinyalnya dapat menjangkau seluruh kamar secara optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem utilitas vertikal bangunan. Seperti biasa, dilihat dari gambar 3D ini, semua jalur utilitas kita kelompokkan di satu area yang disebut core. Penempatan core di tengah ini bertujuan untuk efisiensi jalur distribusi ke seluruh lantai, dari lantai 1 sampai lantai 8. Untuk memperjelasnya, di sini yang biru itu ada lift barang, lalu yang merah itu ada lift pengunjung di tengah-tengah area, lalu yang kuning itu shaft mechanical electrical, yang hijau shaft plumbing air bersih, yang coklat shaft air kotor, yang pink shaft fire protection, biru muda shaft AC, dan yang ungu core telekomunikasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.